Iya, alhamdulillah, terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami di Suara Anak Negeri. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan menjawab beberapa Twitter ini. Ustadz, ada pertanyaan melalui Twitter. Ini dari yang pertama dari @Banyu_Segara. Pertanyaannya Ustadz, Suara Anak Negeri, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana hukumnya bila kita hanya menghindar berhubungan dengan orang yang memiliki pengaruh negatif bahkan buruk bagi diri kita tanpa memutuskan tali silaturahim? Ya. Berkaitan dengan persoalan ini satu pertanyaan yang sangat bagus sekali, di mana memang kita juga dalam bersosialisasi atau dalam bermasyarakat, bagaimana caranya untuk memilah dan memilih. Islam juga memberikan persoalan itu, di mana ketika kita berteman kepada seseorang, pilih teman. Loh, sebab kenapa? Karena yang namanya akhlak seseorang, karena kemuliaan seseorang, itu tergantung temannya. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di sana dikatakan, kalau kamu mau tahu seseorang, jangan tanya dia. Tanya siapa? Tanya temannya. Siapa temannya? Dia berteman dengan siapa? Ketika temannya kita tahu ini adalah orang baik, insya Allah dia baik. Kalau misalkan temannya buruk, insya Allah dia juga keikut-ikutan buruk minimal, walaupun dia nggak buruk. Makanya ada istilah orang kalau bergaul, berteman dengan tukang minyak wangi, kecipretan wanginya. Tapi kalau misalkan dia bergaul dengan tukang ikan, gitu ya, maka akan kebagian apanya tuh? Amis, anyir ya. Nah begitupun dengan pergaulan di sekeliling kita. Jadi bukan berarti Islam kemudian pada akhirnya menjauhi seseorang, tidak. Tapi wajib bagi kita untuk memilah dan memilih siapa teman bergaul kita. Karena sahabat yang baik, teman yang baik, hakikatnya adalah teman yang mampu menghantarkan kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana cara yang baik? Itu tadi, kita tetap menjaga jarak, sehingga mereka yang kita jauhi, yang kita jaga jaraki, itu tidak merasa dijauhi oleh kita. Senyum tetap ketemu, terus kemudian kalau ketemu ngobrol juga tetap. Tapi ala kadarnya saudara. Dan lihat posisi kita. Kalau andai kata kita mau berdakwah kepada dia, lihat posisi kita. Kira-kira kita kuat nggak? Kita mampu nggak untuk mewarnai dia? Kalau sekiranya kita mampu untuk mewarnai orang tersebut, kita gauli dia dengan baik, pergauli dia dengan baik, temani dia dengan baik, dakwahi dia. Tapi sekiranya andai kata kita belum mampu, yang ada nantinya bukan saya yang ngajak dia, justru saya yang keajak dia. Kalau posisinya seperti ini, mendingan kita menghindar. Insya Allah. Jadi tetap bagaimana kita jaga jarak kepada orang tersebut, tapi juga tanpa menghilangkan daripada tali silaturahim. Insya Allah. Baik, untuk ini Ustaz, pertanyaan yang kedua ya, masih dari Twitter juga, dari @aris_baba. Ujai, terkadang satu masalah dapat merembet dan bisa jadi seluruh keluarga atau seluruh teman dekat kita pun akan ikut menjauhi dan ikut memutus hubungan silaturahim dikarenakan sakit hati pribadi kita dengan seseorang. Apa yang sebaiknya dilakukan? Ya. Inilah yang membuat seseorang itu harus mempunyai sikap bijaksana yang tinggi. Ketika dia mempunyai persoalan yang sedemikian rupa, apalagi pada posisi dia itu menjadi orang yang tersakiti atau terzolimi, gitu. Bagaimana sikap dia sebagai seorang muslim? Kita contoh bagaimana Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ukuran kita yang disakiti, ukuran kita yang dizolimi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah nggak sama orang? Hah? Jangankan sama saudara semuslimnya bang, sama orang kafir sekalipun Nabi Muhammad luar biasa akhlaknya. Makanya nggak ada yang punya akhlak setinggi daripada akhlak kita punya Nabi. Dan wajar ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah manusia
yang betul-betul mempunyai akhlak paling tertinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangankan sama saudara, orang Yahudi ngeludahin beliau, sahaban beliau lewat daripada rumahnya untuk pergi ke masjid. Bentar-bentar diludahin cueh, besok pergi lagi diludahin cueh. Tiap hari sampai suatu hari kagak ada yang ngeludahin. Nabi Muhammad malah nanyain, ngomong-ngomong orang yang rumahnya di atas belah mana, belah hono, itu kemana ya? Yang mana Muhammad? Itu yang biasa langganan. Langganan apa? Ngeludahin saya, kata Nabi gitu. Sekarang gak ada. Kemana dia? Sakit. Muhammad gak banyak ngomong. Nabi Muhammad balik ke rumah Aisyah. Minta, ya Aisyah. Ngomong-ngomong ada bekal apa kira-kira? Saya mau bawa nengokin orang sakit. Dibawa sama Nabi Muhammad. Ditengokin orang Yahudi yang tadinya benci kepada Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Kaget ngelihat perilaku Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasulullah. Sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang seiman dengan saya, belum ada yang nginjak rumah saya buat nengokin saya ya Rasulullah. Engkau yang tiap hari saya caci maki, yang tiap hari saya ludahin, yang tiap hari saya sakitin. Engkau datang pertama kali sebelum orang-orang terdekat saya datang kemari. Saksikan ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Subhanallah. Itu sama orang kafir, bagaimana sama orang itu sama orang yang berlainan keyakinan, bagaimana yang satu akidah. Tapi perlu menjadi catatan besar buat kita. Kalau Allah dan Rasulnya yang sudah disakiti, kalau Allah dan Rasulnya yang sudah dicaci maki buat kita. Nabi Muhammad dicaci maki, beliau nggak marah karena Nabi Muhammad secara pribadi. Tapi kita ketika Nabi yang dicaci dan kemudian ketika Allah yang dihina, itu persoalannya adalah akidah dan keyakinan. Sehingga buat kita ketika agama kita dicaci maki, agama kita dinodai, wajib hukumnya untuk kita sakit hati. Kenapa? Karena itu merupakan lambang kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, serta menjaga izzah dan kemuliaan daripada ajaran agama Islam. Bagaimana caranya? Itu masing-masing punya cara. Silahkan Anda marah, akan tetapi marah karena Allah dan Rasulnya adalah merupakan satu bentuk kecintaan kepada ajaran agama kita. Insya Allah. Subhanallah. Nah. Ya. Jadi memang ini adalah implementasi dalam kehidupan ya. Betul sekali. Ya, kadang-kala misalkan di komplek aja kan suka ada, di sini suka ada ronda nggak Pak? Hah? Nggak ada ronda ya? Ada ya, Hansip yang ronda. Kerja bakti nggak ada juga yang ngerjain. Alhamdulillah. Mungkin ini ya, kadang-kala mungkin kita melihat kayak ronda atau kerja bakti. Ajang silaturahim. Ya barangkali dianggap itu apa sih? Itu mah udah biarin aja deh. Ronda Urusannya kasihin Hansip aja yang namanya Hansip. Iya. Ya enggak? Kerja bakti kasihin aja deh cleaning service. Nah. Padahal inti daripada ronda dan yang namanya kerja bakti itu kan silaturahim, betul nggak? Ajang silaturahim, nah betul. Artinya jangan kita hanya melihat dari sisi udahlah gue punya duit ini, bayar aja Hansip. Udahlah kita punya uang ini, bayar aja orang lain, gantiin dan lain sebagainya. Tidak sampai di situ. Persoalannya adalah ketika kita ngumpul bersama teman-teman, di situ akan timbul rasa mahabbah dan kecintaan. Ini juga merupakan salah satu manfaat. Maka ketika kita berkumpul bersama teman-teman, berkumpul dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah kita, akan menimbulkan rasa cinta, kasih, dan sayang. Makin sering ketemu, makin sering kita akhirnya kenal. Kalau kita sudah kenal, akhirnya jadi sayang. Kalau misalkan kita udah sayang, insya Allah akan jadi cinta. Insya Allah. Begitu Bang. Iya, baik. Siap. Ustadz, terima kasih yang sudah berbagi sama-sama dengan kita. Karena setelah ini kita akan juga mengundang Ustadz Cepot yang untuk hadir di betul, tengah-tengah kita. Betul. Baik jamaah Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa, barangkali ini adalah salah satu penyakit ya masyarakat modern itu adalah apa? Semakin tingginya tingkat individualisme. Nah, ketika itu tinggi, otomatis ya yang ada hanyalah diri kita sendiri. Kita tidak kenal tetangga, kita tidak kenal dengan orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena orientasinya adalah kepentingan kita sebagai individu. Barangkali tidak ada salahnya apabila kita melihat dulu-dulunya betapa indahnya keakraban di antara masyarakat. Betul nggak Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena ini
Yang dipentingkan adalah bermasyarakat. Nah barangkali hal ini perlu kita kembalikan lagi. Nanti guru kita juga akan menyampaikan lagi terkait dengan silaturahim. Tetap bersama kami masih di Suara Anak Negeri.